kalau hidup hanya sekedar hidup, hewan di sana juga hidup. Kalau misalnya makan sekedar makan, monyet juga makan. Ya kan? Jadi alangkah baiknya kita sebagai manusia itu adalah manusia yang bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat. Kalau misalnya kamu udah ikut organisasi, kamu udah ambil tanggung jawabnya, kamu udah harus menjalankan amanah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Puri 4. Ya, kali ini kita bakalan podcast santuy bersama salah satu organisasi di salah satu adalah organisasi pokoknya. Langsung aja kita perkenalkan ya organisasinya nih bersama teman-teman. Halo Sobat Santuy, kenalin nih, aku Alkausar Pangestu. Aku Fitriani Nasution. Aku Landari. Jadi kita dari Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ya, Panjang ya? Iya. panjang banget bang. Lumayan ya bang ya. Iya. Ya kira-kira di agenda sekarang tuh sedang menjalankan program apa nih di suatu organisasi kalian ini? Alhamdulillah kalau saat ini karena memang kita baru kemarin banget nih pelantikan gitu kan, baru mau nyusun nih raker gitu kan, rancangan kerja kita untuk satu periode kedepannya itu apa gitu kalau untuk saat ini ya. Tapi kan dari pihak apa IMM ya, yang gampang Iya. disebutnya ya, IMM ini sudah menjalankan program apa namanya yang sudah diterapkan di Karang Taruna RW 04 ini namanya? Oh, Apa untuk namanya? program yang kemarin itu yang kita terapin di sini tuh adalah program dari bidang lingkungan hidup. Itu namanya Reftil. Oh, Reftil. Apa sih kepanjangan Reftil itu? Kepanjangannya itu revitalisasi lingkungan, Bang. Oh, itu dari situ pencetus si Reftil itu siapa itu? Oh, untuk pencetusnya itu adalah dari kita nih. Mungkin kalau untuk lebih dalamnya mungkin dari Mbak bisa. Ya, jadi kalau untuk revitalisasi lingkungan ini tuh kita rancang rame-rame juga, bareng-bareng juga sama anak-anak lingkungan hidup, yang dimana revitalisasi lingkungan ini berharapnya tuh bisa lingkungan tetap terrevitalisasikan, tetap bersih, hijau, lestari. Dan tujuan kegiatan ini itu apa sih Mbak sebenarnya untuk di lingkungan RW 4 kan Mbak jauh nih dari Lumayan apa itu sih. daerah mana sih? Pasar Rebo. Pasar Rebo terjun ke sini dan tujuannya itu pasti ada dong. Ada tujuannya. Ada dong. Apa tuh tujuannya itu? Yang pertama sesuai dengan namanya ya, untuk menghijaukan gitu. Kita juga berharap dengan adanya penanaman di sini kita bisa membantu masyarakat untuk mandiri dari segi pangannya, Bang. Kan makanya yang kita tanam itu adalah sayur-sayuran, terus obat-obatan. Berharap dari hasil itu kan sekarang masih kecil nih, untuk kedepannya bisa kita besarkan agar masyarakat sekitar lebih mandiri. Nah sebelumnya nih saya mau nanya, Apa tuh? sebelum ke RW 4 apakah udah ada yang pernah sebelum ini berjalan di mungkin di daerah lain Reptil ini? Oh, kalau untuk Reptil belum ada sih Bang, tapi untuk program yang lain sudah banyak nih di beberapa daerah gitu. Tapi kalau khusus Reptil baru di RW 4 ini nih, karena istimewa ya kan. Perdana banget. Iya, perdana. Istimewa banget. Istimewa. Bangun is the best. Proker-proker yang lalu itu apa tuh bisa disebutin? Jadi tuh kalau di IMM itu kita tuh terjun dari ke masyarakatnya langsung. Itu biasanya itu kalau untuk di masyarakat itu lebih ke bidang sosial pemberdayaan masyarakat atau SPM. Nah di sini tuh biasanya mereka memperdayakan masyarakat tentunya, tapi fokusnya itu kemarin kita ngadain Sabtu Ceria, itu kita ngajar anak-anak yaitu baca tulis hitung di situ. Terus abis itu juga memperdayakan masyarakat di daerah Kampung Gedong. Itu mulai dari gimana tentang budaya menanam budaya lele gitu segala macam. Oh itu udah diterapkan di Kampung Gedong. Gedong. Itu dengan diajak anak-anak
sistem orang-orang pinggiran jalan atau di sekitar rumahan warga atau Apa kayak di sini nih? Nah, untuk kebetulan di Kampung Gedong sendiri itu tuh kampung yang kawasan rata-rata tuh mata pencarian mereka tuh pemulung. Dan rata-rata anak di sana tuh kayak berhenti sekolah atau bisa dibilang nggak sekolah gitu. Kayak ya udah mereka malah di rumah aja gitu. Akhirnya dari kita karena setelah menganalisis masalah juga di kampung di sana, akhirnya dari kita juga terjun langsung untuk membantu perkembangan masyarakat di sana juga, memberdayakan masyarakat di sana gitu, baik dari segi ekonominya, segi pendidikannya, segi segala macam lah. Itu untuk masuk ke bidang pembelajaran itu membutuhkan biaya apa enggak tuh? Dari segi anaknya itu ingin masuk nih, ingin ikut nih. Oh iya, kalau untuk dari segi itu benar-benar dari kita itu gratis sih Kak. Karena kan kita juga memahami kondisi masyarakat di sana. Jadi kita benar-benar memfasilitasi mereka secara gratis, baik dari segi edukasi, dari pendidikannya, untuk memajukan ekonominya, baik dari kesehatannya dan lainnya. Oh, itu kan untuk feedback dari dia ke Mbak itu kira-kira apa? Kalau untuk feedback sih memang kita tidak berharap ada feedback ya. Yang kita harapkan itu masyarakat di situ tercerahkan seperti itu. Oh iya, itu sangat mulia sekali itu. Karena sesuai dengan slogan kita, dengan ilah Tiada kata lelah. Oh, itu sih menurut saya termasuk keren dan bisa jadi bahan panutan. Iya. Dengan semangat muda yang bisa mengajarkan anak-anak tanpa ada feedback, tanpa ada dibayar, ya kan Karang Taruna juga seperti itu. Tapi belum bisa sih, ya mungkin ingin bisa nanti akan belajar banyak lagi dari mbak-mbak yang sudah ilmunya sudah tinggi lah, istilahnya yang ngomongnya udah masih belajar ya. Udah bagus sama ya. Iya, sama-sama Kita juga belajar nih. Pengalaman. Nah, mungkin ada proker-proker selanjutnya akan diterapkan oleh Mbak atau akan diteruskan oleh siapa nih kira-kira ke depannya? Oh, seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Kanda, kan baru ada pelantikan nih ya. Jadi untuk yang meneruskan selanjutnya itu regenerasi dia. Mungkin bisa dijelaskan ke depannya impiannya apa? Untuk proker-proker yang khusus di bidang lingkungan hidup ini akan seperti ini lagi nih di Pondok Rangon, akan tetapi mungkin di daerah lain agar kita memang masyarakat di Jakarta ini terpenuhi nih dengan kedatangan revitalisasi lingkungan itu. Tapi yang di Pondok Rangon ini akan tetap kita terus pantau gitu, kontrol. Berarti itu untuk programnya tetap reptil, cuma pemantauan juga tetap masih ada kan di Pondok Rangon. Nggak mungkin ganti orang terus kita ditinggalin gitu aja, nggak mungkin kan? Ya itu kan sedih jadinya, gimana gitu kan? Nah, itu program-program yang lalu yang udah dijalanin Mbak siapa? Mbak Fitri dan Mbak Wulan yang lebih senior. Program lalu yang menurut Mbak itu sangat berkesan dan membuat Mbak berdua ini bangga dengan anggota-anggotanya itu ada nggak? Oh, pastinya ada ya. Setiap yang dilakukan itu menghasilkan pencapaian, pasti kita bangga ya Mbak ya. Di bidang kita udah menjalankan program kerja itu ada 2. Yang pertama itu ada bincang lingkungan yang biasa kita sebut billing. Iya, billing. Terus yang kedua itu revitalisasi lingkungan. Nah, di revitalisasi lingkungan itu nggak cuman nanam aja sih Bang. Kemarin kita sempat ngadain webinar nasional yang alhamdulillah dihadiri sama masyarakat dan mahasiswa se-Indonesia. Jadi itu merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa karena ini kita anak baru gitu, karena kita itu bidang baru gitu Bang. Dari Mbak Wulan mungkin ada tambahan? Kalau dari aku, karena kita bidang baru dan kita ngadain benar-benar kegiatan yang udah sampai seluruh Indonesia ngikutin IMM gitu, ngikutin kegiatan lingkungan, kayak sebenarnya tuh lingkungan kayak bermanfaat banget nih, dan masih orang-orang tuh masih kayak kurang memahami masalah lingkungan, jadi kayak harus dipertahankan dan harus berlanjut. Mungkin kan abang ini abang siapa namanya? Abang Alkuy. Abang Alkuy ini kan regenerasi yang akan datang, ya kan? Kira-kira bakal ngikutin jejak-jejak Mbak yang hebat berdua ini nggak sih? Ya, pastinya ini Mbak dua di samping kiri dan kanannya adalah panutan. Panutan. Gitu kan. Dan memang aku adalah penerus dari mereka, dan
sebisa mungkin nanti saya akan menggerakkan bidang lingkungan hidup itu lebih terus berkembang gitu kan, nggak hanya di revitalisasi lingkungan ini aja kan, tapi akan ada program kerja yang memang benar-benar akan berhubungan dengan masyarakat gitu, karena memang seperti ranah geraknya kita itu di masyarakat gitu Bang. Itu sih. Tapi saya termasuk salut sih sama wanita dua hebat Iya. ini kan. Bangga. Bangga dah pokoknya. Wanita dua semangat ya kan. Mungkin abang ini nggak mau kalah. Iya. Laki masa ngedrop. Kudu, Lebih pokoknya kalah. kudu semangat. Kudu Iya, semangat. harus dong. Iya, Kudu kudu, kan. pokoknya. Banget. Ya mungkin proker-proker yang tadi Ada. saya dengar tuh ya lumayan bagus dan feedback ke masyarakat tuh sangat ya lebih gimana ya, bermanfaat, dan belanja sayurnya mungkin agak berkurang. Iya, benar. Iya. Maksud Jadi ada, dia ada nggak belanja manfaatnya, sayur. Iya. ada manfaatnya gitu Bang. Mungkin Bang Ikoy boleh ditanya. Iya, apa yang tambahan. ditanya nih. Jadi IMM apa? FPB Iya, Ulang memang. kan. Iya, pokoknya itu dah. Iya. Masya Allah. Wilayahnya ada di sini doang apa di mana gitu? Sebenarnya kalau untuk IMM sendiri itu banyak ya, seluruh Indonesia, bahkan ada di luar negeri. Kalau untuk IMM Oh, itu udah ke luar negeri. Buset. Nah kalau kita itu di pimpinan komisariatnya ya di FEB UHAMKA gitu. Dan UHAMKA ini kan bukan cuma FEB, ada juga FKIP, ada FFS juga kan, ada apa sih? FT gitu kan, banyak banget sebenarnya gitu. Oh, gitu. Ini aku minum boleh kan? Boleh, ini baru digadoin. Iya. Haus nih. Ya, sebelum ini kita nanya lagi, minum dulu biar kagak ini serot tenggorokan dia. Ya Bang Bol, langsung aja tanya lagi Bang Bol. Minum dulu. Oh iya, ini digadoin Mbak Ulan, Mbak Iya. Fitri. Kakak. Mbak Ulan dari tahun berapa Apa ini? menjabat di apa namanya? Oh, di IMM ini Iya. dari tahun 2019 sampai 2021 ini. Berarti jabatannya Dua 2 tahun periode. 2 periode sama Mbak Sama. Barengan. Fitri. Kalau ini barengan nih, kalau saya itu adiknya gitu. Oh, generasi lah yang Iya. meneruskan wanita hebat berdua ini kan. Sebenarnya- Oh iya. Kan di kampus itu pasti ada yang namanya apa yang nulis sebanyak itu. Apa sih? Saya bukan orang kuliah nih. Sekretaris. Bukan. Skripsi. Iya, skripsi. Oh skripsi dong. Nah, Oh, udah ngejalanin itu belum kira-kira? Lagi proses. Oh, nah ini kan lagi proses. Itu cara ngebagi waktunya gimana? Pasti terganggu untuk waktu belajarnya. Terganggu nggak sih? Menurut Kira-kira terganggu terganggu nggak? kayak gitu. Alhamdulillah sejauh ini sih enggak ya, sama sekali tidak mengganggu. Kembali di organisasi kan kita belajar nih skala prioritas ya. Iya. Terus kita belajar manajemen organisasi, manajemen waktu. Ya, terus benar-benar karena sudah belajar gimana cara ngatur waktu, sama sekali nggak terganggu sih kalau dari aku pribadi. Oh, dari Mbak Ulan? Kalau dari aku juga nggak terganggu karena gimana caranya kita bisa sambil fokus kuliah, kita juga bisa berorganisasi gitu, kita juga punya kesibukan di rumah dan lain sebagainya, jadi usahakan dibagi-bagi semua. Tapi Mbak Ulan dan Mbak Fitri dan Bang Alpi bangga nggak sih punya organisasi di kampus itu? Bangga nggak? Bisa masuk terjun langsung ke organisasi di kampus gitu? Bangga banget sih pastinya. Bangga nggak sih ya? Iya. Pasti bangga ya. Bangga banget. Ada suatu pasti. impian yang ingin dicapai dan kita bisa mencapainya dengan capek sendiri kan. Iya, betul. Iya. Sebenarnya kalau untuk IMM sendiri tuh bagusnya itu ya, Dimakan, organisasi Islam yang memang benar-benar apa ya, urusan kita dengan Tuhan kita gitu kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sesama manusia, sama masyarakat juga gitu. Dan memang ya bangga banget bergabung di IMM gitu, terjaga gitu untuk ibadah, studi sama di organisasinya gitu. Tapi ada yang abang harapkan nggak sih dari program-program ini gitu? Ada yang diharapin dari program yang udah dijalanin ini? Iya, sebenarnya kalau untuk harapan yang kita bikin program kerja gitu kan, ya harapannya nggak banyak sih, semoga bisa menjadi manfaat dan bisa menjadi ladang amal untuk kita gitu. Amin Allah, amin. Amin. Karena memang kita tidak mengharapkan feedback gitu kan, Iya. beda dengan mungkin yang di luar sana yang memang harus ada timbal balik gitu. Nah, itu kan rata-rata seperti itu. Nah, Bener banget. nah Kak, mau nanya kita, IMM itu apa sih? Kepanjangan apa artinya? Sejarah apa gimana gitu? Iya, bisa dijelasin. Iya. IMM itu artinya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya. Jadi
diibaratkan IMM ini tuh adalah wadah untuk mahasiswa-mahasiswa di kampus Muhammadiyah gitu. Nah, untuk sejarahnya ya, kalau untuk membahas sejarah IMM itu panjang banget ada gitu di internet kan. sih sebenarnya. Ada di internet juga Nah, kalau ada di misalnya Blogspot. mau baca ya. Nanti kita kasih linknya mungkin ya Ayolah kan. editor. Lanjut. Iya, Lanjut, nanti lanjut. kita kasih linknya di bawah ini sama abang-abang ganteng di sebelah sini Masya gitu. Allah. Untuk di FEB sendiri sudah lumayan lama ya, sudah banyak regenerasinya nih di FEB dan sudah banyak juga memberi manfaat ke masyarakat gitu sih Kak. Dan IMM itu bergerak di tiga gerakan, di arah gerak, yaitu dari religiusitas, intelektualitas, dan humanitas. Nah, pertanyaan saya nih, di IMM ini ada berapa anggota sih yang di sini? Maksudnya di wilayah apa sih namanya kalau ini? Di regional kita. Iya, di regional. Kalau di komisariat kita itu di angkatan aku itu 63 pengurusnya. Di angkatan kakak ini Kalau di angkatan aku ada 76 anggota Waduh, gitu, dengan banyak. ada 12 bidang. Itu lebih keren. Banyak banget ya. Itu berarti 73 dibagi berapa bidang? 12. 12 bidang, dan itu Susah, bisa mikirnya bener, susah. terjalani Bisa dengan profesional. Alhamdulillah. Profesional. Bisa. Kenapa bisa? Ya karena memang untuk kita itu nggak ada perbandingan antara bidang yang lain. Misalnya kayak bidang lingkungan hidup nih, Iya. bikin proker, bukan cuman bidang lingkungan hidup aja yang menjalankan proker tersebut, akan tetapi semua dari tiap-tiap bidang itu membantu biar memang kita merasakan tanggung jawab akan proker tersebut gitu. Berarti ada berapa? 12 bidang. 12 bidang, bisa disebutin satu-satu? Berarti Boleh. Bisa hafal atau tidak nih? Hafal. Hafal ya, mungkin hafal lah bisa Apalah, juga. aja. Apa? Pasti hafal dong. Gila sih. Ada Dok. lagi. Salut loh kalau hafal. Coba Salut boleh kita. disebutin satu-satu. Sungkem. Oke. 3 lah, 4. Oke, yang pertama itu ada bidang organisasi. Itu dia lebih ke internal ya. Bergeraknya di internal. Ya, di internal. Terus yang kedua itu kaderisasi, itu lingkupnya untuk mempersiapkan regenerasi. Terus ada RPK, itu di bagian intelektualnya ya, dari segi intelektualnya. RPK itu boleh kepanjangannya RPK? Riset, Pengembangan dan keilmuan. Nah, terus ada TKK, itu di bagian keislamannya. Terus ada kesehatan, ada lingkungan hidup, Imawati. ada Imawati. Nah, Imawati ini itu Khusus mempersiapkan wanita-wanita gitu, kayak kita. Medcom juga Ada gitu kan, memang Medcom. yang khusus di Media dan media komunikasi. sosial. Oh, iya. Komunikasi. Terus ada juga SPM mungkin tadi. Iya, namanya. SPM. Sosial Pemuda masyarakat. Ada juga Bidang hikmah. Oh, banyak juga. Iya, iya. Banyak banget kalau dijelasin. Kok bisa hafal ya? Kok bisa hafal? Karena sehari-hari kan. Udah. Sebenarnya tuh ada 15 bidang ya. 14 mungkin 14. Itu Kalau ada- di MM General itu ada 14 bidang ya, yang ada di Tanfis namanya. Itu apa sih, ibaratnya aturan gerak kita lah gitu. Cuman kan karena kita tidak di daerah kelautan, jadi kita nggak ada nih Kak bidang maritim gitu. Oh, itu di off kan? Ya di off kan, karena Di-off kita kan. nggak ada laut kan di dekat Iya, sungai. Ini dari benar. agensi aja sih. Oh, iya, Mungkin adanya kita di sini mah waduk kali ya. Iya. Gitu dah. Call center. Iya. Call center ada kita. Nah, ya ini mau nanya nih, visi dan misinya MM itu apa sih? Ada nggak sih visinya nih? Nah, kalau Misi. Sebenarnya simpelnya aja, Simpelnya, simpelnya. Tujuannya Iya. Simpelnya ya, kalau untuk PC itu setiap tahunnya berganti ya, Beda. sesuai dengan regenerasi gitu. Tapi untuk secara general tujuan dari YMM itu untuk menciptakan apa sih, insan yang cendikia gitu. Artinya apa tuh? Insan yang cendikia itu apa sih, mahasiswa atau para ilmuwan yang mempunyai akhlakul karimah. Tujuannya untuk mencapai dari tujuan Muhammadiyah itu. Jadi ibaratnya kita sayapnya Muhammadiyah gitu loh. Tahu kan yang Muhammadiyah? menggerakkan. Tahu Tahu tahu. kan Iya. Muhammadiyah? Tahu. Gitu. Tahu banget. Tahu lah Muhammadiyah. Sayap. Sayap. Ya kalau saya doang tahu. Iya. Dan itu 73 di Abang. 76 maaf. Oh, 76. Nah. Maaf ya, 76 itu semua bergerak apa ada yang meletam-meletom? Nah. Karena suka ada gitu tuh Iya, organisasi, biasanya. paham kan? I know, right? Pasti ada.
sebenarnya karena memang kita baru banget nih kemarin dilantik, belum tahu nih Bang, apakah ke 76 ini apakah hilang-hilangan, apakah memang bakal stay dan setia gitu kan. Nah kan tapi ada contoh mungkin dari angkatannya Kak Vite nih yang mungkin kemarin yang sudah menjalankan satu periode. Mungkin bisa diceritain dari Kak Vite-nya gimana? Gimana Kak? Itu kan kalau Kakak berapa? Kalau aku baru 63 itu udah gabungan sama mereka ya. Oh itu 63 udah gabung. Udah gabungan tapi sama mereka. Gitu, ada orang yang kalau untuk di sebuah organisasi, apalagi kita organisasi sukarela ya, tidak dipaksakan untuk semua orang harus bisa mengikuti. harus berkontribusi gitu. Untuk pokoknya di organisasi ada yang namanya istilah seleksi alam, ya kan. Kalau dari angkatan aku dulu sekitar 60-an orang ya Mbak, dan sampai di periode kedua itu sisa 20 orangan sih. Bisa 20 orang. Iya, siapa yang kuat itu yang bertahan. Oh, itu berarti gak jauh sama bedanya Karang Taruna. Iya, Karang Taruna mengalami hal yang sama. Aduh, sebenarnya organisasi itu semua sama, punya masalah yang hampir sama. Kalau di kita 4L. Apa tuh? Lo lagi. Gitu dah Bener pokoknya. sih, Iya, iya, juga iya. kan, bener sama. Ya kalau Mbak lihat gitu kan, ya pasti orangnya itu lagi kan. Iya, betul. Sebenarnya anggota kita tuh di grup ya yang tidak dikokohkan hampir 98 orang. Wow, Wah, lebih banyak dari banyak kita ya, dong. lebih banyak. Fantastik. Ya, Fantastik sih. Yang kumpul ya Pasti. paling banyak 10, Wah. 11. Nah itu mungkin ada dari kakak-kakak kalian, kakak-kakak ini kan ada saran untuk anggota-anggota Karang Taruna Biar semangat yang gitu. semangatnya lagi ngedrop nih. Yang Ya pasti ngedrop sih Kak. cembetut Iya sih. baik Karena di bidang ini tuh kan nggak ada yang ngegaji gitu loh. Iya, Ya betul. bener, Kira gitu kan ya saya. Mm-mm. Ya kan pasti coba Kakak mungkin ada pesan untuk anak-anak remaja Pesan. Karang Taruna untuk lebih semangat lagi generasi mudanya. Boleh mungkin dari Mbak ini? Mbak ini Karena di sini, ini Mas. sangat semangat sekali. Kalau Luar Mbak ini biasa semangat semangatnya. mungkin karena ada salah satu ya. Itu semua tahu siapa Kak dia. Itu nanti. Oh, iya, Itu nanti iya. dibahas. Tampilin mukanya ya Iya, nanti. nanti. ya. Tampilin apa tampilin nih? Lewat ya? Nyedut gitu. Udah dibahas dulu. Iya, mungkin. bahas. Iya. Silakan. Yang jelas namanya kita udah masuk organisasi, itu tuh pasti ada naik turunnya gitu kan. Pasti pasti harus gimana caranya mungkin ngebagi kesibukan di luar, di organisasi dan sebagainya, di rumah gitu. Yang jelas kalau kita udah jalanin, udah masuk ke dalamnya, sebisa mungkin diusahakan mungkin ya nggak usah mengharap apa-apa gitu. Yang jelas dengan ilah tiada kata lelah ya. Iya. Ya pokoknya harus tetap semangat ngejalaninnya karena pasti sih kesibukan di luar pasti banyak banget pasti. Terus ya ya mau nggak mau tetap ngejalaninnya, tetap konsisten lah ibarat kata ngejalaninnya gitu. Karena dari orang-orang pun beda-beda. Mungkin hati nuraninya ini tidak bisa bergerak untuk kegiatan sosial-sosial yang ada di lingkungan. Mungkin ada pesan dari Mbak Fitri untuk menggerakkan hati sosial dan jiwa nasional kepemudaan di Indonesia ini gitu kan. Wih, Indonesia nggak tuh, Indonesia guys? nggak tuh. Coba kali. Oke. Pemuda Indonesia. Ya. Oke, mungkin kalau dari aku sih pesannya ya, Iya. kalau hidup hanya sekedar hidup, hewan di sana juga hidup. Kalau misalnya makan sekedar makan, monyet juga makan. Seru. Ya kan? Jadi alangkah baiknya kita sebagai manusia itu adalah manusia yang bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat. Kalau misalnya kamu udah ikut organisasi, kamu udah ambil tanggung jawabnya, kamu udah harus menjalankan amanah itu. Fitri Rasution. 2021. RI 1 nih. Pakai caption ini ngeri. 2021. RI 1 2021. Nah, ini lanjut aja ke pertanyaan. Sebelumnya nih, itu ada hambatan nggak sih di MM itu? Hambatan Dalam kegiatan dalam yang akan kegiatan kita MM nih, lalui. hambatan. Untuk belakangan ini kan karena kebetulan kita juga lagi di abis Covid. COVID-19, jadi pastinya kegiatan proker-proker yang terjun ke masyarakat tentunya perlu dibatasi dan nggak semua bisa langsung terjun ke masyarakat seperti itu sih. Jadi kayak mungkin cuma sebagian yang terjun ke masyarakat, dan itu waktu yang baru-barunya COVID juga sempat terhenti karena nggak bisa kita ketemu kan segala macam, social distance
social distancing gitu kan. Iya banget. Ada tambahan mungkin dari Oka? Mau ditambahin? Cukup mungkin udah. Nah, nih ada lagi nanya, ngapa sih mau collab gitu sama Puri Unpad begitu? Kenapa mau collab sama Puri Unpad? Iya kan kita bocah pikiran. Iya. Maksudnya kan kita mah ke Depok deket, ke Bekasi deket gitu. Iya, kan kita mah paling pojok, paling belah sini dah. Pokoknya kalau Ketahuan Pondok dah. Ranggon mah terkenalnya sama TPU-nya. Iya. Taman terpusat. Oh. Seru sih. Kita tuh perdana serius. Iya. Kampus perdana yang mau collab sama Puri Unpad. Wah. Asli. Pokoknya Berarti kita ini memang sama-sama Memang is the best. mungkin udah jalannya Tuhan kita dipertemukan ya. Iya. dan memang Asik. harus dijaga sih. Asik. 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 Alasannya kenapa Kak? Eh, pertama ya, sebenarnya kita berterima kasih banget nih sama Puri Unpad yang luar biasa di masa pandemi saat ini bisa nerima kita nih dari organisasi kampus gitu, mau nerima kita di kondisi saat ini gitu. Sangat terima kasih sekali, kalian sangat luar biasa, sangat hebat. Terus kalian juga udah mau ngebantu kita ya. Untuk alasannya kenapa kita pilih di sini, yang pertama bisa kita jangkau ya. Iya. Dari kampus ke sini kan lumayan bisa kita jangkau. Terus yang kedua, dari awal kita survei itu dari kakak-kakaknya alhamdulillah menerima kita dengan hangat gitu. Dari Kaheranya Oh, iya. asik, Kaheranya, terus dari Pak RT-nya, terus setelah kita pertemuan kedua, ketiga, terus kakak-kakaknya juga yang enggak membiarkan kita sendiri untuk Iya. bekerja gitu. Gak enak lah masa itu. Iya, Dianggurin. jadi, kan dianggurin kan gak enak ya. Gak enak. Pasti yang paling enak tuh dibantuin sama diberi kepastian sih. Nah, diberi kepastian. Iya kan gitu. guys, Aduh, nggak mau kan dianggurin ya. Ngeri banget. Nah, sebelumnya nih, kira-kira sebelumnya udah kenal belum sih sama Puri Unpad? Sebelumnya Enggak. belum kenal sih. Pasti nggak kenal. Belum tahu lah. Kan kita Iya. kan nggak kurang ke expose. Iya, boleh dong Kak kenalin Puri Unpad. Ntar nama A Anwar aja kita kenalin. Puri Unpad tuh sebenarnya udah berjalan udah lama. Mm-mm. Udah lama dari tahun-tahun jebot lah. Mm-mm. Cuman di 2018 ini dan saya sebagai wakil ketua pelaksana 17 Agustus tahun 2018 Malam puncak. menegaskan Asik. kepada ngeri banget ya bahasa Gimana guys? Bahasanya baku banget ya. Lagi. jadi nggak enak Kayak kan lagi kalau ngomong proklamasi ini ya? harus baku Oh, harus iya, baku iya. Gitu. menegaskan bahwa untuk anak-anak di regenerasi 2018 selanjutnya nggak boleh mati. Mm-mm. Tujuan saya tuh bergabung di Karang Taruna ya soalnya gitu dari tahun 2014 kalau nggak salah tuh ada 17-an toh 17-an kelar silaturahmi putus. Oh. Gitu loh. Iya. Kan di sini adanya 3 tahun sekali kalau nggak salah tuh ya 3 Buat tahun malam sekali. puncak itu Malam sendiri. puncak di RW itu putus Mm-mm. mati dan saya berkomitmen itu untuk anak-anak dari 2018 itu nggak boleh putus sampai kapanpun Sampai Oh, seterusnya ya? jadi- sampai seterusnya Jadi harusnya tetap berjalan nih Puri tetap Unpad. berjalan Mantap. gitu kan ya. Dan terus di 2018 itu kita cerita sedikit boleh ya? Boleh silakan. Boleh. Apa-apa. Sedikit boleh. Dan kita punya proker tuh hampir ya kalau disebutin nggak selesai 2 hari. Oh. Nggak selesai 2 hari kalau kita sebutin karena banyak sekali. banget ya. Oh, iya. Cuman emang dulu masih zamannya kurang update ya mungkin HP-HP teman-teman juga kurang mendukung untuk mengekspos kegiatan. Jadi kurang kita. terekspos. Iya, jadi tapi masih ingat Mm-mm. kegiatan-kegiatan seperti sosial itu kita sangat paling atas. Wis, Dari mantap. 2018 itu kita paling atas, habis 17-an kita kalau nggak salah bakti sosial Palu Donggala ya. Iya, Palu Donggala kita ngetrek selama 3 hari 3 minggu apa 3 hari? 2 minggu. Iya 2 minggu. 2 minggu. Cuman ini 2 minggunya Sabtu Minggu. Sabtu Minggu, Gitu, Sabtu. 4 hari. Oh, 4 hari. paham. 4 hari kita galang dana tuh perdana banget deh. Perdana banget dan alhamdulillah dana tersebut bisa disalurkan langsung ke Bendera juga kita udah nyampe Donggala, bendera ini. Bendera ini perdana. Makanya tuh pada soek-soek Iya. Palu Donggala itu apa tuh Kak? Itu yang pas tsunami. Kakak nggak tahu. Oh, yang Palu waktu itu. Iya. Iya. Palu ingat, ingat. Donggala. Iya. Iya. Bukan Palu. Daerah. Iya, daerah. Kirain tadi tuh nama kegiatannya Palu. Iya. Ternyata Nama tsunami daerahnya. yang kemarin. Iya, nah kegiatan Ingat kok bakti kita. sosialnya untuk itu galang dana. Mm-mm. Dan alhamdulillah tersalurkan bendera ini pun udah sampai Palu Donggala, cuman kita nggak bisa terjun karena
akses ke sana, wah Memang dibatasin. memang sih. dibatasin. Bener, Mungkin dari kakak juga ada yang Iya. kayak gitu juga. Iya, dari UHAMKA itu ada ininya. Dalang dana juga. Segala Ada galang dana dana. juga bisa terjun langsung ke sana. Ada beberapa sih perwakilan. Mungkin kan bisa kita udah Iya. kenal kayak Ya begini bisa kan. lah collab sama kita. Kita Bisa. collab bareng di kegiatan sosial tersebut karena kami pun Karang Taruna RW 4 tidak difasilitasi kendaraan untuk terjun langsung ke wilayah bencana tersebut. Gitu loh. Kita sedihnya di situ. Cuman Kita capek, kita keingetan untuk mereka dan kita nggak bisa ngeliat mereka. Gitu loh. Iya. Kita kan pengennya ngeliat langsung mereka gitu kan gimana kondisinya. Masya Allah. Jadi kita bisa langsung menyalurkan face to face. Ih, Masya Allah. Gitu. mungkin kalau lihat langsung mungkin kayak yang banjir, kalau nggak kebakaran mungkin Iya, kita udah lihat langsung, cuman yang jauh kayaknya belum. Iya. Yang di Krukut, Jakarta Barat, Taman Sari, kalau nggak salah tahun 2019 kebakaran besar. kebakaran besar itu hampir menghanguskan 132 kakak di sekitar situ. Besar ya? Besar, sangat besar itu 2019 kalau nggak salah. Dan kita galang dana lagi. Langsung itu bisa terjun ke sana dan ngelihat kondisi mereka tuh ya kayak kakak tahu tenda yang panjang gitu kan, itu semua pada ngemper semua, Masya Allah. makan kurang ya kan, kita kayak ngelihatnya ya sedih dan kita menurut saya sih saya bangga bisa membantu mereka ya walaupun cuma hanya sekedarnya hanya kayak mie instan beras dan lain-lainnya. Menurut saya Kita itu juga bangga. collab juga sama kayak akun-akun Instagram ya. Iya, kita collab. Dapat infonya juga kita dari dia. Alhamdulillah kita di upload dengan akun Instagram kakak kayaknya pasti tahu, Pasti tahu orang lah. jurnalis. Tahu Orang aku jurnalis. follow. Kita diekspos sama dia dan dia tuh sangat bangga Iya. dengan Kegiatan kegiatan kalian kita ini. Dia sangat bangga dan hampir setiap kegiatan galang dana itu Dia ngabarin. selalu diekspos dan dia ngabarin ada bencana di sini, dia datang dan sampai terakhir itu habis bencana kebakaran kita pengen diekspos sama salah satu media tapi sampai sekarang belum ada Belum ada kejelasannya. kabar. Udah Kita- lama banget ya. udah lama banget kita kayak digantung. Iya. Kayak digantung gitu. Iya. Gitu kan. Mungkin kakak ada kegiatan sosial gitu yang bisa diceritain kesan dan kesannya gitu loh. Oh iya. Oh. Kemarin Ada itu nggak? SPM sih, Tanah Gerak SPM di cabang, di PD gitu, itu bergerak jauh banget dan ada pelatihan sendiri buat kayak bencana, kayak gitu seperti itulah, bencana alam sebagainya tuh ada pelatihannya sendiri. Nanti gimana yang terjun langsungnya, ketemu sama siapa, persiapannya seperti apa, yang dari gempa, tsunami segala macam itu nanti dilatih, ada itu. Oh itu Iya. ada. Berarti ada pelatihannya gitu Iya, ya. ada. Berarti itu lebih keren lah ya. Ibaratnya lebih. Kalau kita kan tanpa latihan langsung ngebubak aja gitu Nanti kita kayak di banjir ya. langsung melongo. Mungkin Iya. bagi Kak ada pertanyaan yang bisa Ya, dijawabkan. langsung jujur aja nih Kak, menurut Kakak Furion 4 itu gimana sih? Menurut jujur aja nih Furion 4 itu kayak gimana? Real aja real. Real aja kita gimana? mah. Kita Apa orangnya adanya. terima apa adanya, nggak bikin nggak sakit hati, kita mah nggak Iya, baper kita orangnya, mah- nggak. Oh, gak baperan Nggak, berarti bener, ya? nggak. Biasa main ceng-cengan sampai Nggak, nangis gitu. nggak baper kita mah, nggak. Kalau menurut kita sih Puri Unpad itu luar biasa ya, asik. Banget sih ini Banget. dari hati gimmick ya. Dari hati Dari kan. hati. ya. Wah, sampai ngaca juga. Iya. Nggak gimmick sih, Nggak gimmick, ini nggak Nggak, bohong, nggak nggak tipu-tipu. Menurut kita sih luar biasa ya. Maksudnya mau menerima orang baru, mau membantu gitu. Terus luar biasa tadi mendengar ceritanya, kegiatan sosialnya Terharu luar ya. biasa ya. Parah sih. Ih, parah sih, mantap lah. Sebenarnya Kayak- keseruannya di situ Iya organisasi. kan? gitu. Luar biasa sekali pemuda-pemuda di daerah Puriun 4 ini mau terjun langsung ke masyarakat, jarang banget ya. Iya. Banyak banget, kebanyakan ini ya Mbak ya, apa namanya, pemuda-pemuda tuh maunya senang-senang, Banyak banget hangout, sih. Apalagi di zaman iya sekarang. kan, apalagi Iya. zaman sekarang. Tapi luar biasa di Puriun 4 ini masih peduli sama Masih peduli, masyarakat gitu. alhamdulillahnya gitu. Ya kan? Heeh. Jadi Puriun 4 itu luar biasa. The best dah The pokoknya. best lah pokoknya. Pasti. Kira-kira ada lagi nggak nih proker buat kita ke depannya atau mungkin cukup ini aja prokernya? Untuk kedepannya mungkin pasti ada ya follow up dari ini. Insya Allah kita juga punya cita-cita pengen membesarkan ini gitu. Bener-bener nanti kita lebih ke fokus kayak ke satu sayur tapi bisa memproduksi yang banyak gitu kan. Kalau untuk sekarang masih bercabang tuh. Ada bayam, ada terong, ada lainnya, ada cabai. Mungkin nanti kedepannya ada satu sayur
tapi besar gitu. Bismillah, bisa semoga bisa diproduksi. kita realisasikan gitu ya Yang kan. bisa diproduksi Pengennya skala sih bisa besar. terjadi adanya greenhouse lah di sini. Asik. Ya, kayak dulu kan sebelum ada TPU, nih dulu mah kebun kacang banyak banget, kebun Iya. raja. Bukan greenhouse, kalau di sini namanya bulak. Iya, bulakan. Kalau di sini bulakan namanya. Jadi kayak kebun terus isinya sayuran semua. Iya. Kalau di sono di sini tuh banyaknya dulu pohon raja, pohon serai. Tukang kebun dulu. Iya, pokoknya pohon terong. Pokoknya mah di mari orang Betawi mah kan tanahnya banyak gitu ya. Pokoknya banyak di sini mah kebun. Mantap. Nah, boleh dilanjut Bang Bol. Untuk kakak-kakak nih ada gak sih harapan kegiatan-kegiatan untuk Puri Unpad gitu? Harapan-harapan kegiatan Puri Unpad yang akan datang? Harapan kakak gitu. Yang jelas kalau untuk kegiatan yang buat di Puri Unpad kan tadi udah dari segi sosialnya ya. Iya. Kalau bisa pasti adanya collab lagi, bisa terjun langsung juga ke masyarakat, ke daerah-daerah juga bisa, dan apalagi yang terdekat dulu lah, ibarat kata yang terdekat di Jakarta gitu. Masih banyak masyarakat sekitar kita yang emang masih dibilang kurang gitu, jadi ya perlu kita sama-sama bantu dari segi pendidikannya, ekonomi dan lainnya. Dengan kegiatan apa tuh kak kalau kayak gitu di lingkungan Jakarta yang bisa diterapkan? Yang jelas buat yang bisa diterapkan, yang jelas tuh kita harus survei dulu nih, daerah mana yang mau kita bantu, daerah mana yang mau kita pemberdayaan masyarakat itu. Kalau misalnya dari masyarakat itu misalnya ekonominya kurang atau segala macam, mungkin bisa bantu dari segi ekonominya. Kalau misalnya dari anak-anaknya nggak pada sekolah, kurang belajar gitu, bisa bantu dari segi pendidikannya gitu, ngajar di sana gitu, bantu gitu. Dengan cara disurvei terlebih dahulu. Iya. Analisis Gitu ya, masalah. analisis Iya, dulu ya. Beda dengan kita yang langsung membuat proker gini langsung terjun gitu. Kita juga pernah proker ganas bu, Apa tuh? Apa tuh? gerakan bagi-bagi nasi bungkus. Oh, Kita juga pernah bagi iya. hampir Kalau istilah sekarang bilangnya raja perut lapar. Raja perut lapar. Banyak banget sih sekarang. Berapa pieces kita bagi kemarin lupa tuh yang pas bulan puasa. Kita pasti ada bulan puasa. Hampir 500-an pokoknya, 500 bungkus kita bagi. Jadi kita nggak melalui kayak kakak-kakak yang survei dulu. Kalau kita ya main, kita punya, kita ngumpulin Langsung. duit, iuran, ceban bikin nasi goreng, terus bungkus bagi. Kita gitu. lihat, oh ini orang lapar mungkin. Lapar kita kasih Langsung gitu. kita Kita kasih. tanpa memandang dia pemulung atau orang biasa atau orang lagi nongkrong, semua kita pandang sama rata karena yang kakak bilang semua manusia sama, iya kan? Ya mungkin pemikirannya ada yang beda gitu. Kemarin juga kita nyemprot juga itu juga bagi-bagi nasi. Iya, yang kita Collab juga. nyemprotan. Alhamdulillah turun tiba-tiba kita habis nyemprot ya. Ada aja ya. Ada aja rezekinya ya. Makanya waktu Covid di sini ada berapa, Bol? 73 angka positif di Nah. RW 04. Terus saya kita keliling ngejalanin penyemprotan itu, alhamdulillah turun tinggal ya? 5 atau Seminggu. berapa gitu. Seminggu itu jarak seminggu kita dari RT 1 sampai RT 11, alhamdulillah angkanya tinggal 5. Wah, luar biasa ya. Gitu. Dan kita Alhamdulillah. Masya ajar Allah. lagi ke jalan protokol. Sisa 3. Nah, 3 itu kita tahan, kita bantu lebih dipres lagi di rumahnya biar dia nggak kemana-mana dan ekonominya kayak kita survei butuh apa bu, kita yang keluar, kita yang Alhamdulillah ngecek, kita juga gitu. pakai nyemprot pakai APD. Kita safety Ada kok. aja rezeki mah. Iya kita Ya, safety. mantap. Nah, Mungkin Bang Iko ya, tambahan. tanggapan soal pandemi terhadap kegiatan IMM ini ada nggak sih? Kendala apa mesti masuknya ke kendala gitu ya? Padahal Iya, soal pasti ada. pandemi Kayak yang ini. tadi udah dijelasin sama kakak cantik ini, kayak yang tadi udah dijelasin sama dia, kendalanya ya kita kemarin nggak bisa langsung terjun ya. Iya. Karena kan dibatasi dari pemerintah, dibatasi dari orang tua, dari pihak kampus pun melarang kita untuk terjun langsung. Jadi paling kita ngadain kegiatan tuh semua serba online, kayak seminar. Padahal kan kita tuh pengen banget langsung terjun ke masyarakat, ngeliat masyarakatnya, ngebantu masyarakatnya gitu. Cuman karena nggak bisa ya, kita ya cukup pemikiran aja lah yang tetap Iya. berjalan untuk badan tetap di rumah gitu. Berarti kakak nggak bisa terjun langsung di saat pandemi ini berjalan. Iya, Pandemi kalau itu untuk awal-awal ya. Iya. Tapi kalau untuk sekarang mah alhamdulillah dari Udah orang bisa. tua juga sudah sangat ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting patuhi protokol. Ada program yang dijalani saat pandemi lagi tinggi nggak? Proker yang sedang dijalani, terus gini, angka positif di Jakarta lagi tinggi. Dan itu ada gak sih kakak membuat proker untuk menurunkan angka positif ini atau proker-proker yang lain di saat
angka positif ini tinggi di Jakarta? Oh ya, waktu itu tuh sempat dari RI dari abang-abang kita iya. Oh, iya. yakin bagi-bagi sembako, Hand terus hand sanitizer. sanitizer dan sebagainya. Kemarin tuh sempat sempat penyemprotan di beberapa SD kalau nggak salah ya. Bener SD banget. beberapa daerah juga di Jakarta ya. Terus itu berapa sembako kalau nggak salah 500 ya? Apa? Banyak banget sih. Itu ada 500 sembako, itu semua dibagi di hampir seluruh daerah Jakarta. Kalau nggak salah tuh benar-benar COVID-nya lagi tinggi, daerah mana aku juga lupa. Oh, tapi pernah tuh ya? Pernah. Iya, angka positif lagi tinggi, kakak turun untuk membagi-bagi memberantas ini. COVID. Lebih yang ke bagi-bagi masker, hand Iya, sanitizer, Oh, itu bagi-bagi kan. sembako gitu. Nah, gini nih kan, kalau Karang Taruna sumber anggarannya langsung dari warga untuk warga. Kalau kakak kan dari mana untuk warga, dari mana? Oh, Nah, kalau anggaran itu kita ada dari kampus ya, dari kampus kita dari- ada anggaran kita sama kayak kakak-kakak nih. Kita juga open donasi sih kak. Oh, pendonasi. Ngetrek gitu ya. Iya. Iya, Ngetrek ngetrek bahasanya. juga. Open donasi sekarang tuh mudah teman-teman, lewat online pun bisa. Kita Boleh mau share ada pamflet nih misalnya sedang membutuhkan apa gitu, dan rekeningnya dicantumin untuk personal chat misalnya yang bisa dihubungi. CP. Ya udah, kita minta bantuan teman-teman. Kakak ada teman pasti banyak dong gitu Iya. kan, minta di share, dan insya Allah memang itu bakal banyak banget orang-orang yang bakal bantu gitu, apalagi di masa pandemik ini. Ada aja yang kira-kiranya kirim 100.000 gitu, 500.000, dan memang ada juga yang 10.000 gitu kan, karena memang Seikhlasnya, seikhlasnya, nggak gitu. dipatokin. Nggak dipatokin, bener banget. Nah, kan di organisasi nih, kita Karang Taruna, kakak apa sih masuk kalau gini? Organisasi Organisasi mahasiswa. Mahasiswa ya. Mm-mm. Jadi singkatan apa tuh? Ormas. Bukan. Canda. Iya. Biar ketawa kayak mukanya Tegang banget ya. terlalu serius, kayak biasa aja gitu kan. Oh kayak iya. Jangan happy aja. kaku ya. Jangan kaku, Kan jangan. sahabat santuy. Iya, sahabat jadi ya enjoy aja gitu ngomongnya ya, sampai iya lagi jauh. Kan kakak organisasi di salah satu universitas. Iya. Kita organisasi salah satu di lingkungan Masyarakat. RW, masyarakat. Masyarakat. Kakak ada nggak sih kendala di saat menjalani organisasi itu? Kendala-kendala saat menjalani organisasi, atau kayak ada yang nggak setuju, atau ada yang di apa sih, kalau satu bidang itu pemikirannya bentrok, beda-beda, ada yang Iya. egois, kendalanya ada nggak? Pasti ada. Pasti. Pasti Karena ada. isi kepala orang beda-beda. Setiap orang tuh beda-beda. Setiap organisasi itu punya warna masing-masing. Nah, Iya. itu cara menanggapinya gimana kalau kakak sendiri itu? Kalau kita sih lebih ke musyawarah ya, karena kan asas kita itu adalah asas musyawarah gitu. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu dirancang sama-sama. Terus kalau misalnya ada yang tidak setuju, itu harus diselesaikan di forum. Kalau diselesaikan di luar nanti gibah ya kan. Jadinya gibah. Hobi sih, Hobi ya? hobinya dia Emang hobinya gitu. gitu. Cuman Hobi kita semua. hobi kita nggak lepas ya manusia dari gibah. Pasti. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya sebuah permasalahan organisasi itu diselesaikan secara organisasi. Misalnya Betul. abang-abang Qatar nggak sependapat, jangan tonjok-tonjokan tapi duduk bareng, dibahas bareng-bareng. Iya, diselesaikan. Menurut gue gini nih, menurut gue gini, nanti dicari solusi yang paling bagus gitu sama-sama. Salut, pemikirannya Harus sangat lawan ego sendiri, Iya. ego orang lain. Karena kerjasama yang berhasil itu adalah yang kerja sama-sama nggak mengutamakan diri sendiri. Fitri Nasution. 2021. Kerja sama. Ada tambahan. Set nambah mulu namanya. Ada Nah, lagi? mungkin menurut saya harapan IMM nih ke depannya, IMM mau gimana atau gimana dah pokoknya. Ya, buat Dari harapan IMM ke depan, yang jelas IMM semoga jadi, khususnya buat IMM FEB UHAM kan ya, yang jelas mau jadi organisasi yang makin solid, makin kuat Amin. ikatannya gitu, makin terjun ke masyarakat juga, dan pastinya mantap untuk religiositas dan tetap mengukir prestasi ya. Gitu sih. Ya pokoknya IMM. ya memang Jaya. Jaya. berbuat cepat. Repet. Pokoknya itu sih pesan dari saya Bolang pribadi, Ketua Karang Taruna, untuk
organisasi IMM yang kepanjangan susah disebut Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, itu Ribet kan di bibir gitu. ribet. Kalau kita Oh, agak ribet ya? sering makannya tempe orek, Iya. agak-agak susah lidah Sama kaku. biasa Kita juga sama kok nggak ada Kaku perbedaan. itu Iya. lidah-lidah kakak lebih lentur kalau kita mungkin. biasa nasi anget, Iya. Kita nasi akel kalau di mari sebutnya nasi akel. Pokoknya pesan dari saya pribadi, Ketua Karang Taruna di RW 04 untuk kakak-kakak dan wanita 2 dan abang yang akan meneruskan. Akui. Abang lebih semangat lagi dari wanita ini kan. Wanita ini udah cukup mengharumkan nama suatu universitas di Jakarta, ya kan? Universitas Wah, Muhammadiyah. dia di Jakarta itu ya. Wah, itu sangat keren kan. Nah, mungkin lebih abang yang laki ini Harus dong, harus. lebih meneruskan, lebih mengharumkan lagi nama universitas tersebut dan kerjalah seikhlas hati abang sendiri tanpa mengharapkan imbalan sepeser pun. Harus. Pesan dari saya. Iya. Hashtag Bang Bolang. Dibalikin. Closing dari MM. Mungkin Oh iya. kita mau closing nih, ada closing dulu nih dari MM. Mbak. Mungkin kalau dari aku ya, karena IMM itu ada di semua kampus Muhammadiyah atau non Muhammadiyah, jangan lupa gabung di IMM, jangan lupa bermanfaat untuk masyarakat. Tadi ini Bang Alkoy, kata-kata aja. Ini cumanin aja sih, jangan lupa follow Instagram kita, Nah, di YouTube sini kita nih. juga di PKIMM FEBU Hamka. Dari Mbak Ulan. Dan jangan lupa buat subscribe YouTube kita juga. Oh, ada YouTube-nya. Ada dong. Sebutin nih di mari. YouTube ada, Instagram ada, Ada, Spotify Spotify ada, gitu. TikTok pun ada kita. Wah, TikTok juga. guys. Artis TikTok nih guys. Iya, seleb tok. Pale, pokoknya udah pokoknya. Satu kata untuk semua anggota organisasi dari Mbak Fitri atau Mbak Ulan. Iya, dari kata IMM gitu ya. Iya. Satu kata. Bermanfaat. Bang Alkoy. Ding 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 ding. Wow. Jaya aja. IMM dengan tilah tiada kata lelah ya. Satu kalimat ya. Satu kalimat bukan satu kata. Berarti intinya berjuang tanpa pamrih, bekerja tanpa rasa lelah. Widih. Udah bang, tutup bang. Keren banget dah Bang Bolang. Pokoknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Pokoknya, subscribe pokoknya. Apa nih? Puriun 4 di mari. Puriun 4. Follow juga Instagramnya Puriun 4. Heeh. Ada pokoknya di situ Puriun 4. Berhubung TikTok kita kagak main, jadi kita. Wajib banget sih Bang buat bisa Karena nyari bisa dana itu. FYP. Oh bisa FVP. FYP. Oh FYP. Lebih gampang FYP aja, kita lidah Indonesia. Biar bisa dikenal. Pokoknya gitu dah. Pokoknya like, comment, dan subscribe. Pokoknya sebarin ke seluruh Indonesia, pelosok pulau-pulau. Pokoknya nyampe Indonesia negeri bersatu. Pokoknya. Dah, pokoknya sekian dari saya. Dan terima kasih Ikoy. untuk Fitri. Bang Alkuy. Uang. dan Ikoy. Bolang. Dadah.